Pembahasan soal AKM numerasi kelas 6 SD. Mengetahui posisi bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma pada garis bilangan serta posisi bilangan bulat termasuk bilangan bulat negatif. Level pembelajaran 3. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Soal yang akan dibahas adalah tentang bilangan, yaitu representasi. Dengan indikator mengetahui posisi bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma pada garis bilangan, serta posisi bilangan bulat termasuk bilangan bulat negatif. Jumlah soal 4 soal. Soal nomor 1, bentuk soal pilihan ganda kompleks. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari 5 orang siswa. Tika nilainya 89,76, Wira 91,01, Aditya 91,52, Titin 89,09, Dian 91,43. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan, maka tentukan kebenaran pernyataan posisi di bawah ini. Pernyataan yang pertama, Dian berdiri paling depan. Pernyataan yang kedua, Titin berdiri paling belakang. Pernyataan ketiga, tepat di depan Wira adalah Tika. Yang pertama, kita akan mengurutkannya. Pada soal, jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan. Jadi nilai paling kecil berada di depan. Di sini kita bisa urutkan yang paling kecil adalah Titin, yang paling depan. Kemudian yang kedua Tika 89,76. Yang ketiga Wira 91,01. Yang keempat Dian 91,43, dan yang kelima adalah Aditya 91,52. Kemudian mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada paling depan atau berada di depan. Jika kita buatkan pada garis bilangan, satu, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini yang paling rendah atau yang paling kecil nilai ulangannya adalah 89,02, yaitu Titin. Di sini Titin. Kemudian selanjutnya setelah Titin, Tika. Lalu setelah Tika, Wira. Setelah Wira, Dian. Setelah Dian, yang terakhir Aditya. Ini adalah garis bilangannya. Kemudian nilai terkecil berada paling depan, berarti yang paling kecil adalah Titin. Ini depan. Kita beri keterangan depan. Ini belakang. Jadi beginilah urutannya dari Titin sampai Aditya. Pernyataan yang pertama, Dian berdiri paling depan. Kita perhatikan yang paling depan adalah Titin. Jadi pernyataannya adalah salah. Pernyataan kedua, Titin berdiri paling belakang. Titin berdiri paling belakang. Lihat yang paling belakang siapa? Yang paling belakang adalah Aditya. Berarti pernyataannya juga salah. Lalu yang ketiga, tepat di depan Wira adalah Tika. Kita lihat Wira di mana? Di sini Wira. Kemudian di depan berarti
ke arah kiri adalah 3. Pernyataan yang ketiga benar. Nomor 2, bentuk soal uraian tertutup. Tabel berikut adalah data daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi A selama 3 tahun terakhir. Perhatikan tabelnya. Daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Persentase tingkat keketatan program studi dapat dihitung menggunakan rumus daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Semakin kecil presentasinya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Pada tahun 2017, yang memiliki keketatan tertinggi adalah program studi. Kita akan mencari satu persatu. Yang pertama, kita akan mencari untuk program studi kedokteran. Kedokteran. Di sini rumusnya tadi daya tampung. Kedokteran daya tampungnya 75 dibagi jumlah peminat. Jumlah peminat pada tahun 2017 adalah 950. Dikali 100%. Kita kalikan, hasilnya 7,89%. Selanjutnya, program studi hukum. Program studi hukum, daya tampungnya 80. Kemudian, peminatnya pada tahun 2017 adalah 1020 kali 100%. Hasilnya adalah 7,84%. Selanjutnya adalah komputer. Komputer, kita perhatikan daya tampungnya adalah 60 dibagi atau per peminat pada tahun 2017 adalah 950. 60 per 950 dikali 100%. Hasilnya adalah 6,31%. Selanjutnya, program studi elektro. Program studi elektro, daya tampungnya 55 dibagi peminatnya pada tahun 2017 750 dikali 100%. Hasilnya adalah 7,33%. Untuk matematika, daya tampungnya 40 dibagi peminatnya pada tahun 2017 510 dikali 100%. Hasilnya adalah 7,84%. Yang ditanyakan, pada tahun 2017 yang memiliki keketatan tertinggi adalah program studi. Di sini pada soal diketahui semakin kecil presentasinya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Berarti yang paling kecil presentasinya adalah komputer, yaitu 6,31%. Jadi, pada tahun 2017 yang memiliki keketatan tertinggi adalah program studi komputer. Nomor 3, bentuk soal uraian tertutup. Tabel berikut adalah data daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi A selama 3 tahun terakhir.
Silakan perhatikan tabelnya. Daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Persentase tingkat keketatan program studi dapat dihitung menggunakan rumus daya tampung dibagi dengan jumlah peminat dikali 100%. Semakin kecil persentasenya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Urutan program studi yang memiliki keketatan tertinggi ke keketatan terendah pada tahun 2018 adalah, caranya sama seperti tadi, kita cari satu persatu. Untuk tahun 2018, yang pertama untuk kedokteran. Untuk kedokteran, jumlah peminatnya, daya tampungnya 75 per pada tahun 2018 1150 dikali 100%. Hasilnya 6,52%. Selanjutnya program studi hukum. Hukum daya tampungnya 80 per atau dibagi peminat pada tahun 2018 adalah 930 dikali 100%. Hasilnya adalah 8,42%. Selanjutnya program studi komputer. Komputer daya tampungnya 60 per peminat pada tahun 2018 adalah 975 dikali 100%. Hasilnya adalah 6,15%. Selanjutnya elektro. Elektro daya tampungnya 55 per 790. Untuk peminatnya 790 dikali 100%. Hasilnya adalah 6,96%. Selanjutnya adalah untuk program studi matematika. Daya tampungnya ada 40 dibagi peminatnya pada tahun 2018 adalah 620 dikali 100%. Hasilnya adalah 6,45%. Pertanyaannya, urutan program studi yang memiliki keketatan tertinggi ke keketatan terendah pada tahun 2018. Kita perhatikan yang paling tinggi, yang presentasinya paling rendah, yaitu yang pertama komputer, keketatannya tertinggi dengan presentasi paling rendah. Komputer. Kemudian yang kedua matematika. Yang ketiga kedokteran. Kedokteran ketiga. Yang keempat elektro. Yang kelima hukum. Jadi urutannya adalah yang pertama di sini komputer, kemudian matematika, selanjutnya kedokteran, lalu elektro, selanjutnya adalah hukum.
Nomor 4, bentuk soal uraian tertutup. Daya tampung yang disediakan perguruan tinggi untuk penerimaan mahasiswa baru memiliki jumlah yang berbeda-beda di setiap jurusan. Berikut adalah data daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi A 3 tahun terakhir. Silakan perhatikan tabelnya. Daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Persentase tingkat keketatan program studi dapat dihitung menggunakan rumus daya tampung dibagi dengan jumlah peminat dikali 100%. Semakin kecil persentasenya, maka makin besar tingkat keketatannya. Jawablah pertanyaan berikut. Urutan presentasi keketatan program studi matematika mulai dari yang paling ketat adalah tahun titik-titik, koma, tahun titik-titik, koma, tahun titik-titik. Kita hitung tingkat keketatannya. Yang pertama, untuk matematika tahun 2017. Matematika tahun 2017. Tadi sudah kita dapatkan matematika untuk tahun 2017 yaitu 7,84%. Selanjutnya, pada tahun 2018, pada soal sebelumnya juga sudah kita dapat yaitu 6,45%. Pada tahun 2019, kita cari terlebih dahulu. Daya tampungnya 40 per 2019 peminatnya adalah 650 dikali 100%. Hasilnya adalah 6,15%. Yang ditanyakan urutan presentase keketatan program studi matematika mulai dari yang paling ketat. Ingat yang paling ketat tadi pada soal diketahui yang presentasinya paling rendah. Jadi itulah yang paling ketat. Yang paling rendah tahun 2019, berarti ini yang paling ketat. Kemudian yang kedua tahun 2018 dan yang ketiga tahun 2017. Jadi urutan presentasi keketatan program studi matematika mulai dari yang paling ketat adalah tahun 2019. Selanjutnya 2018 dan 2017.